Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ya, semua orang setuju dan mereka pergi. Setelah Xiao Fan kembali ke gua, ia menghela napas lega. Tidak mengungkapkan terlalu banyak hal hari ini, Xiao Fan merasakannya dengan sangat jelas saat itu. Saat ia bertarung dengan Long Chun, pemimpin paviliun Zuilong menatapnya dengan mata tajam, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Lupakan saja, ini akan segera berakhir, kata Xiao Fan ringan. Setelah mendapatkan darah Kaisar Naga leluhur, Xiao Fan dapat pergi dari sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 10 tempat terakhir bagi paviliun Zuilong untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga diumumkan. Setelah semua murid mengetahui hal ini, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Aku tidak menyangka Long Aotian, yang berada di tingkat keempat ranah Ziyuan, akan berhasil. Omong kosong, apa kamu tidak lihat betapa kuatnya dia? Bisakah kamu mengalahkannya? Benar sekali. Jika dia tidak menahan diri, Long Bai mungkin akan kalah. Bukankah apakah kamu tahu apa hubungan antara dia dan Long Bai? Entahlah, tapi seharusnya Long Bai yang membawanya ke gua. Lagi pula, sebagian besar murid baru yang bergabung dengan gua kelas 1 diterima oleh Long Bai. Sungguh beruntung, gua kelas 1 sangat meriah, dengan keikutsertaan murid tingkat keempat ranah Ziyuan dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Long Bai mengetahui tentang diskusi mengenai partisipasinya dalam kompetisi, dia tidak malu, tetapi bangga. Terlebih lagi, Long Bai dengan bangga menyebarkan berita itu, memberitahu dunia luar bahwa dia dan Xiao Fan adalah teman dekat dan saudara baik. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Xiao Fan membiarkan lawan menang dengan sengaja. Long Bai bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa monster seperti Xiao Fan akan menjadi terkenal di alam naga ilahi di masa depan. Membangun hubungan baik dengan Xiao Fan sekarang akan sangat berguna baginya di masa depan. Tanpa mereka sadari, nama Xiao Fan sudah tersebar di alam naga ilahi saat itu, dan karena Xiao Fan lah terjadilah peperangan di medan perang surgawi alam naga ilahi. Xiao Fan tidak tertarik dengan urusan dunia luar, terus memoles fondasinya. Sendiri membuat fondasinya semakin kokoh. Setelah Xiao Fan dipromosikan, fondasinya akan sangat kokoh. Dalam beberapa hari terakhir, Long Bai sering datang berkunjung, dan matanya selalu penuh rasa terima kasih ketika dia melihat Xiao Fan. Xiao Fan merasakan tatapan yang Wei Zhongshan berikan padanya saat itu, jadi Xiao Fan tidak terlalu membenci Long Bai. Meski itu menunda waktu latihanku, biarlah. Dalam sekejap mata, tibalah harinya bagi semua orang di paviliun Zuilong untuk berangkat. Xiao Fan, Long Bai, Long Xi, dan yang lainnya berkumpul di aula utama paviliun Zuilong. Kali ini mereka dipimpin langsung oleh pemimpin paviliun. Baiklah. Ayo pergi, kata pemimpin paviliun Zuilong dengan tenang. Ia mengeluarkan sesuatu, sebuah perahu naga, yang panjangnya 10.000 kaki. Xiao Fan dan yang lainnya naik perahu naga dan masing-masing diberi kamar. Butuh waktu 5 hari untuk mencapai kompetisi alam naga ilahi. Semua orang pergi dan menuju Istana Dewa Naga di alam naga ilahi. Istana Dewa Naga adalah pusat alam naga dan juga tempat kedudukan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Ilahi dan telah memimpin alam naga ilahi selama bertahun-tahun. Pada saat ini, semua jenius dari berbagai kekuatan dan keluarga di alam naga ilahi juga berkumpul di Istana Dewa Naga. Ini adalah peristiwa besar yang terjadi sekali setiap abad, dan ini juga merupakan kesempatan yang dapat menulis ulang lanskap masa depan alam naga ilahi. Pada saat yang sama, keberadaan para jenius seperti Long Aozhan dan Long Jianan menyebabkan sensasi yang lebih besar. Lagi pula, kompetisi akan segera dimulai, tetapi banyak di antara mereka yang berbakat kompetitif telah menghilang. Masalah ini tentu saja mencurigakan.
Oleh karena itu, keluarga Long Auzhan sangat terganggu dengan masalah ini. Mereka juga ingin tahu kemana Long Jianan membawa orang-orang itu. Masalahnya, mereka tidak dapat menghubungi Long Jianan sama sekali, dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini membuat keluarga Long Auzhan sangat tertekan, tetapi sekarang mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Dalam sekejap perahu naga dari paviliun Zuilong tiba di istana Dewa Naga. Begitu Xiao Fan tiba di sini, dia merasakan darah naga di tubuhnya mendidih, dan dia sepertinya merasakan kekuatan penindas yang mengerikan. Ekspresi Xiao Fan membeku. Dalam kompetisi garis keturunan sebelumnya, Dharma Naga Xiao Fan tidak pernah lemah. Tetapi sekarang, Xiao Fan baru saja tiba di istana Dewa Naga, dan Dharma Naga benar-benar merasakan penindasan. Dari sini kita dapat melihat betapa luar biasanya istana Dewa Naga, seperti yang diharapkan dari garis keturunan bangsawan, gumam Xiao Fan, mengetahui alasannya. Ada apa? Tanya Long Bai sambil tersenyum. Tidak ada, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Hehehe kakak Aotian, teruslah bekerja keras di masa depan. Kata Long Bai sambil tersenyum. Xiao Fan. Sejujurnya, Xiao Fan sedikit kewalahan dengan antusiasme Long Bai sekarang. Orang ini bertekad untuk bergantung pada Xiao Fan, tetapi pendekatannya yang antusias membuat Xiao Fan muak. Tetapi Xiao Fan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, ayo pergi. Pemimpin paviliun Zuilong berbicara perlahan dan memimpin Xiao Fan dan yang lainnya ke istana Dewa Naga. Setelah mengumumkan nama-nama pasukan mereka, Xiao Fan dan yang lainnya dibawa masuk dan ditempatkan di aula samping, menunggu kompetisi dimulai. Setelah tiba di sini, Xiao Fan dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa istana Dewa Naga memiliki kekuatan penekan yang kuat terhadap klan naga, dan Xiao Fan merasakan aura banyak orang kuat. Jika identitasnya terungkap di sini, Xiao Fan merasa dirinya tidak ada harapan. Oleh karena itu, Xiao Fan harus bersembunyi dengan baik dan tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Dia sekarang berada jauh di kandang musuh, dan jika identitasnya terungkap, dia pasti akan mati. Tentu saja, tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Fan berani datang ke istana Dewa Naga untuk menimbulkan masalah. Meskipun tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman, istana Dewa Naga bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa begitu saja. Namun Xiao Fan datang dan dia datang dengan angkuh. Xiao Fan dan yang lainnya beristirahat di aula samping, menunggu hari kompetisi tiba. Akhir-akhir ini, ada aliran pasukan naga yang tak ada habisnya datang ke sini, dan bahkan beberapa yang memiliki hubungan baik dengan paviliun Zuilong juga datang berkunjung. Xiao Fan juga bertemu banyak orang dari berbagai kekuatan. Selama waktu ini, mereka juga membahas perang antara alam naga ilahi dan alam Buddha di medan perang. Kedua belah pihak benar-benar marah. Awalnya, alam Buddha mencoba menjelaskan bahwa Xiao Fan tidak bersama mereka dan alam naga ilahi telah salah paham. Namun alam naga ilahi dan alam Phoenix Langit tidak mendengarkan sama sekali dan terus menyerang, yang mengakibatkan kerugian besar bagi alam Buddha. Alam Buddha murka, dan semua orang kehilangan kesabaran dan mulai membunuh. Hasilnya adalah bahwa medan perang di luar alam Buddha sekarang menjadi medan perang surgawi paling ramai. Setelah mendengar berita itu, Xiao Fan mendesah dalam hati. Dia merasa bahwa dirinya menjadi beban bagi alam Buddha. Tapi tidak masalah, Xiao Fan akan membalas dendam nanti. Alam naga ilahi dan alam Phoenix surgawi, dia tidak akan melepaskan kedua kekuatan ini. Selain itu, Xiao Fan juga ingin tahu seperti apa ekspresi orang-orang kuat di alam naga ilahi jika dia mendapatkan darah kaisar leluhur naga. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Hari kompetisi sekali dalam 1 abad akhirnya tiba. Berbagai kekuatan dan keluarga termasuk paviliun Zuilong berkumpul bersama, dan bahkan keluarga kerajaan istana Dewa Naga berpartisipasi. Lagi pula, menurut aturan yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Ilahi, kesempatan ini diberikan kepada alam naga ilahi, bukan hanya untuk keluarga kerajaan.
Inilah sebenarnya alasan mengapa semua kekuatan di alam naga ilahi menghormati Kaisar Naga Ilahi. Xiao Fan melihat sekelilingnya dan melihat tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Paviliun Zuilong memiliki 10 tempat, pasukan besar lainnya juga memiliki 10 tempat, dan keluarga besar masing-masing memiliki 5 tempat. Tidak ada batasan jumlah keturunan kerajaan yang dapat hadir. Tepat saat Xiao Fan tengah melihat-lihat, pemimpin istana Dewa Naga muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Saat ia muncul, Dharma Naga dalam tubuh Xiao Fan benar-benar bergetar, seolah-olah merasakan musuh alami. Orang lain di dekatnya juga terkejut. Xiao Fan menatap pemimpin istana Dewa Naga, matanya penuh ketakutan. Pria ini jauh lebih kuat daripada pemimpin istana Kong Chen. Terlebih lagi, pihak lainnya adalah keturunan bangsawan dan memiliki pengendalian diri yang kuat terhadap kaumnya sendiri. Kalian semua adalah masa depan alam naga ilahi. Hari ini, aku mengikuti kehendak Kaisar Naga Ilahi untuk mengadakan kompetisi 100 tahun. Kalian semua harus tampil dengan baik, kata pemimpin istana Dewa Naga perlahan, sambil melirik ke segala arah dengan aura yang agung. Ya. Di bawah, banyak jenius bersorak dan sangat gembira. Xiao Fan juga bersorak dan berteriak. Alam naga ilahi kuat, pemimpin istana hebat. Harus diakui, suara Xiao Fan sangat keras, dan itu menarik perhatian pemimpin istana Dewa Naga. Ia sangat puas dengan pria ini. Namun saat dia mengetahui bahwa kultivasi Xiao Fan hanya berada pada tingkat keempat ranah Ziyuan, dia terkejut, namun tidak berkata banyak. Dia tidak pernah menyangka kalau pemuda yang bersorak paling gembira saat ini adalah Xiao Fan, sosok yang sudah berkali-kali ingin dibunuh oleh pemimpin istana Dewa Naga. Diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh alam naga ilahi yang mengira bahwa Xiao Fan telah menyelinap ke sini. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya. Pemimpin istana Dewa Naga meninggalkan sepatah kata, lalu sosoknya menghilang. Kompetisi berikutnya tidak akan menjadi tanggung jawab pemimpin istana, tetapi akan diserahkan kepada beberapa tetua istana Dewa Naga. Kalian harus tampil dengan baik, mengerti? Ini kesempatan kalian. Pemimpin Paviliun Zuilong berbicara, tatapannya tertuju pada Long Si dan Long Ba cukup lama. Di mata pemimpin Paviliun Zuilong, hanya Long Si dan Long Ba yang memiliki peluang. Meskipun Long Aotian bagus, kultivasinya terlalu rendah dan peluangnya untuk memenangkan kompetisi ini tipis. Ya. Xiao Fan dan yang lainnya bicara satu demi satu dan setuju. Berikutnya, nama Xiao Fan dan yang lainnya dicatat, dan kompetisi berikut akan dilakukan satu sama lain, dan orang terkuat akan mendapat tempat pertandingan pertama. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan, suaranya bergema ke segala arah. Xiao Fan tampak acuh tak acuh, dia sudah memahami peraturan dan tahu bahwa kompetisi terakhir alam naga ilahi akan menjadi ujian kekuatan. Ini akan merugikan Xiao Fan, dan dia memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Kalau aku langsung pakai kekuatanku, mereka pasti curiga dan mungkin akan menyelidiki dulu. Nanti, kemungkinan ketahuan akan lebih besar. Jadi, aku belum bisa pakai kekuatanku. Aku harus menunggu nanti. Sekalipun mereka merasa identitasku mencurigakan, mereka tidak akan ikut campur karena situasi ini. Xiao Fan bergumam dalam hati, dan setelah beberapa saat ia menyusun rencana. Dia berencana untuk menyembunyikan kemampuannya terlebih dahulu, dan kemudian mengeluarkan kekuatan penuhnya nanti. Tentu saja, semua ini karena Xiao Fan belum pernah bertemu orang sekuat itu sebelumnya. Jika tidak, risiko Xiao Fan terpapar akan meningkat pesat. Tapi ini tidak dapat dihindari. Kompetisi ini mempertemukan monster-monster terkuat di alam naga ilahi. Tidak ada orang biasa di antara mereka, sehingga pertarungan berlangsung lama. Long Aotian dari Paviliun Zuilong, Long Huagu dari Sekte Naga Darah. Tak lama kemudian, nama Xiao Fan pun dipanggil. Ia juga orang kedua yang muncul di Paviliun Zuilong. Xiao Fan melangkah ke atas panggung, dan seketika terjadi keributan di dekatnya. Apa?
Dia berada di tingkat keempat ranah Ziyuan. Apakah tidak ada seorang pun di paviliun Suilong ini? Kamu berada di tingkat keempat ranah Ziyuan. Apakah kamu di sini untuk mati? Hahaha. Apa benar-benar tidak ada yang tersisa di paviliun Suilong? Jadi mereka membawa seseorang yang berada di tingkat keempat ranah Ziyuan untuk melengkapi jumlah mereka. Di dekatnya, ada banyak jenius yang mengejek dan mencemooh Xiao Fan. Mereka semua memandang rendah Xiao Fan. Semua orang di paviliun Suilong memiliki wajah yang gelap, dan Dewa Paviliun sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Kekuatan Long Aotian pasti memenuhi syarat untuk datang ke sini. Bahkan para tetua yang bertugas mengawasi kompetisi pun tercengang. Mereka tidak menyangka Xiao Fan dari paviliun Suilong hanya berada di tingkat keempat ranah Ziyuan. Pada saat ini, Long Huagu juga naik ke atas panggung. Dia berada pada tingkat ke-6 ranah Nirvana. Ia tampak angkuh, seolah-olah yakin akan kemenangan. Nak, apa kamu di sini untuk mati? Long Huagu tersenyum tipis, wajahnya penuh sarkasme. Hehehe, entah aku di sini untuk mati atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya nanti, cibir Xiao Fan. Mendengar ini, Long Huagu tertegun sejenak, lalu dia mencibir dengan muram. Hahaha nak, kamu sangat keras kepala, jangan khawatir, kamu akan menyesalinya nanti. Aku ingin melihat bagaimana aku akan menyesalinya nanti, cibir Xiao Fan. Di dekatnya, banyak jenius mendesah takjub. Mereka semua berpikir bahwa Long Huagu terlalu beruntung bertemu lawan yang begitu lemah di babak pertama. Baiklah, mari kita mulai. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan untuk menyerang. Tidak, aku akan memberimu 3 kesempatan, jadi kamu tidak perlu menuduhku menindasmu. Long Huagu tampak sombong, tangannya di belakang punggung. Hehehe, terima kasih banyak. Xiao Fan mencibir, lalu ia bergegas menuju Long Huagu dengan momentum yang dahsyat. Sosok Xiao Fan menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dia muncul di depan Long Huagu. Prosesnya terjadi dalam sekejap mata. Tepat ketika Long Huagu bereaksi, Xiao Fan sudah meninjunya. Apa? Wajah Long Huagu berubah drastis. Long Huagu menyemburkan darah setelah dipukul oleh Xiao Fan. Ini mungkinkah? Wajah Long Huagu berubah drastis. Ada banyak sekali penonton di dekatnya, semuanya tercengang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ya Tuhan, tidak mungkin Long Huagu dikalahkan. Dia tingkat ke-6 ranah Nirvana. Benar sekali, tapi Long Huagu jelas bukan tandingannya. Monster, sangat menakutkan. Banyak sekali orang di sekitar yang tercengang. Rahang mereka ternganga. Hal yang sama terjadi pada orang-orang di paviliun Suilong. Mereka tahu Long Aotian kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat itu. Long Huagu, yang berada pada tingkat ke-6 ranah Nirvana, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Long Aotian dan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap mata. Kedua pihak dalam kompetisi ini bukanlah pihak yang difavoritkan dalam kompetisi, tetapi mereka menimbulkan kehebohan besar kali ini. Sialan, Long Huagu meraung marah, dan sosok naga es dingin muncul di belakangnya, dengan hawa dingin yang menusuk tulang memancar dari seluruh tubuhnya. Mati, Long Huagu meraung berulang kali, matanya merah, dan saat berikutnya, naga es itu terbakar, membentuk nyala api es yang mengerikan, mengeluarkan napas dingin. Xiao Fan tertegun. Dia tidak menyangka Long Huagu punya trik tersembunyi. Terlebih lagi, Xiao Fan merasakan dengan jelas bahwa kekuatan garis keturunan pihak lain sangat murni. Sebagai perbandingan, keduanya tampak mirip dengan Dharma Naga Xiao Fan. Detik berikutnya, Long Huagu menyerang Xiao Fan. Naga es yang dipanggilnya tampak ganas. Kemanapun ia pergi, semuanya berubah menjadi es dan lenyap dalam sekejap. Semua orang di dekatnya terkejut dan rahang mereka ternganga. Apakah Long Huagu gila? Dia tidak membakar esensi darahnya sendiri,
melainkan darah klan naga. Serangan seperti itu memang akan membuat dharma klan naga semakin kuat, tapi masalahnya tak lama lagi kekuatan garis keturunannya akan lenyap sepenuhnya, dan dia mungkin akan berakhir tak lebih kuat dari naga biasa. Gila, dia benar-benar gila. Orang-orang di dekatnya terkejut dan terkesiap kaget. Di kompetisi pertama, Long Huagu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Kalaupun menang, apa gunanya nanti? Aku mengerti. Dia pasti merasa malu karena kalah dari seseorang di ranah Ziyuan, jadi dia seperti ini. Lagi pula, Long Huagu masih peduli dengan wajahnya. Seseorang di dekatnya melihat petunjuk itu dan berbicara dengan suara serius. Mati. Ekspresi Long Huagu tegas, ia tak bisa bertahan lama dalam kondisinya saat ini. Apa kamu pikir aku takut padamu? Xiao Fan mendengus dingin. Bertarung dengan Long Huagu di tempat seperti ini, ada banyak cara yang tidak bisa ia gunakan. Oleh karena itu, Xiao Fan menggunakan Dharma Naga, tetapi penampilannya berbeda dari Dharma Naga sebelumnya. Xiao Fan membuat beberapa perubahan. Dharma Naga Xiao Fan tidak diperoleh melalui kebangkitan, tetapi dipadatkan dari perpaduan sejumlah besar esensi darah naga. Oleh karena itu, sangat mudah untuk mengubah penampilannya. Hanya saja, hal ini belum pernah dibutuhkan sebelumnya. Dharma Naga terus-menerus bertabrakan dengan naga es, dan kedua belah pihak bertarung demi hidup mereka. Duar, 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 duar. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Dharma Naga sama sekali tidak kalah dengan naga es. Duara duar, duar, sialan. Long Huagu menyemburkan darah dari mulutnya, dan napas naga es itu perlahan-lahan melemah. Xiao Fan juga batuk darah. Naga es setelah tulang naganya terbakar memang mengerikan. Tetapi itu juga terkait dengan fakta bahwa sebagian besar metodenya diperiksa. Selain itu, Xiao Fan sengaja membiarkan Long Huagu memukulnya, menyebabkan dia batuk darah. Jika dia menang, Xiao Fan akan merasa hal itu terlalu menonjolkan diri. Long Aotian, kamu pantas mati. Long Huagu meraung, ia meninggalkan tubuhnya sendiri dan menyatukan jiwanya ke dalam naga es. Saat berikutnya, tubuh naga itu perlahan jatuh ke tanah, dan naga es itu tampak kesakitan. Naga es itu meraung sekuat tenaga. Long Aotian, kamu pantas mati. Suara Long Huagu meraung di dalam naga es, dan saat berikutnya, dia menyerbu ke arah Xiao Fan dengan momentum besar. Xiao Fan merasa kekuatan spiritualnya tertekan. Apakah dia ingin mengorbankan jiwa naganya untuk meningkatkan kekuatan dharmanya? Xiao Fan memasang ekspresi dingin dan mengembuskan napas. Ia meraung dan meninju dengan kedua tinjunya, mengguncang bayangan naga es yang menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, Dharma Naga Xiao Fan meraung ganas, jatuh dari langit, dan menyerbu ke arah naga es. Serangan Xiao Fan belum berakhir. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat ke kepala naga es dan menyerangnya berulang kali, tanpa takut tangannya diselimuti api es. Duar, 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 Suara Long Huagu terdengar seperti jeritan mengerikan, dan terdengar jelas bahwa ia sedang kesakitan. Saat berikutnya, jiwa Long Huagu meninggalkan tubuh naga es dan dengan cepat kembali ke tubuh fisik. Ekspresi Xiao Fan mengembun, dan sosoknya tiba-tiba melesat dan tiba di tubuh naga itu. Saat tubuh dan jiwa lawan menyatu, Xiao Fan menyerang dengan panik. Duar, duar, tubuh naga itu berubah menjadi kabut darah dalam sekejap mata. Auranya melemah, dan setelah dibentuk kembali, auranya dihancurkan lagi oleh Xiao Fan. Ini Long Aotian terlalu kejam. Ya, tampaknya pemenangnya telah ditentukan. Long Huagu sedang mencari kematian. Dia bahkan berani meninggalkan tubuhnya. Para penonton di dekatnya membicarakannya dan mereka semua terkejut pada saat yang sama. Long Huagu tubuhnya hampir hancur, dan naga es yang dipanggilnya kini telah menjadi patung es, tidak bergerak. Krak saat berikutnya, naga es itu berubah menjadi pecahan-pecahan es batu, pecah berkeping-keping. Long Huagu memuntahkan darah,
napasnya melemah, dan akhirnya dia kalah. Long Aotian menang. Tetua Istana Dewa Naga perlahan membuka mulutnya dan mengumumkan kemenangan Xiao Fan. Ia juga terkejut, ia tidak menyangka Long Aotian begitu kuat. Xiao Fan menghela napas dan memandangi Long Huagu yang baru saja pulih. Ia tampak acuh tak acuh dan kembali ke paviliun Zuilong. Bagus sekali. Pemimpin paviliun Zuilong mengangguk puas, ia tak menyangka penampilan Xiao Fan akan begitu luar biasa. Di sampingnya, Long Ba, Long Si, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Fan akan menang. Terima kasih atas pujiannya, pemimpin paviliun, kata Xiao Fan dengan tenang sambil mengepalkan tinjunya. Pemimpin paviliun Zuilong mengangguk puas. Dia sudah bertekad akan melatih Long Aotian dengan giat setelah kembali. Kompetisi berikutnya. Tetua Istana Dewa Naga berbicara perlahan, kompetisi masih berlangsung. Setiap kali kompetisi berlangsung, Xiao Fan diam-diam menghela napas lega. Untungnya, ia tidak mengungkapkan terlalu banyak, kalau tidak, akan berbahaya. Aku harap aku akan bertemu lawan yang lebih lemah di permainan berikutnya, gumam Xiao Fan. Saat menghadapi lawan yang lemah, Xiao Fan tidak akan terlalu banyak mengekspos dirinya. Inilah rencananya. Tatapan pemimpin Istana Dewa Naga tertuju pada Xiao Fan sejenak, dan dia sangat mengaguminya. Lumayan, kekuatan garis keturunannya sangat murni, dan kultivasinya berada di ranah Ziyuan. Masa depannya cerah. Yang mulia, bagaimana kalau mencoba membawanya ke keluarga kerajaan nanti? Seorang pria tua berjubah hitam tersenyum dan bertanya di samping, La adalah seorang pelayan Istana Dewa Naga. Baiklah, kita tunggu sampai kompetisi selesai. Pemimpin Istana Dewa Naga mengangguk, ia sangat puas dengan saran ini. Kompetisi terus berlanjut, dan Xiao Fan menghela napas lega saat mendapati tidak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh tentangnya. Pada saat ini, Xiao Fan juga menemukan Long Cheng di tengah kerumunan. Dia gumam, Xiao Fan, Long Cheng tidak ada di sana sebelumnya, tetapi baru saja tiba. Alasan mengapa Long Cheng melakukan hal itu adalah karena dia berdiri di antara kerumunan keturunan kerajaan. Ketika Long Cheng mendapat masalah sebelumnya, para kultivator alam naga ilahi merasa gugup. Alasannya adalah Long Cheng berdarah bangsawan dan merupakan anggota Istana Dewa Naga. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Xiao Fan kembali naik ke atas ring untuk bertanding. Lawannya tidak lemah, tetapi jauh lebih lemah daripada Long Huagu. Xiao Fan menang dengan mudah. Kali ini, tidak ada kejutan dari orang-orang terdekat tentang kemenangan Long Aotian. Ini paviliun Zuilong telah menemukan harta karun. Naga muda ini baru berada di tingkat keempat ranah Ziyuan. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Ya, tapi itu juga tergantung bagaimana paviliun Zuilong melatihnya. Benar, tapi aku sangat tertarik pada Long Aotian. Aku akan mencoba menghubunginya nanti dan melihat apakah aku bisa membujuknya. Para petinggi dari berbagai pasukan di dekatnya sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka semua melihat potensi Xiao Fan dan ingin merekrutnya. Adapun pembicaraan mereka, Xiao Fan juga samar-samar mendengarnya. Kalau begitu, mata Xiao Fan tiba-tiba berbinar. Semua kekuatan ini ingin memenangkannya, hebat. Mengapa Xiao Fan tidak memanfaatkannya? Xiao Fan perlahan-lahan mengambil keputusan dan menyusun rencananya sendiri. Duar, 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 duar. Satu kompetisi demi kompetisi, dan secara bertahap, 10 hari berlalu. Selama periode ini, Xiao Fan bertarung dengan seorang anggota keluarga kerajaan dan dengan mudah mengalahkannya, yang membuat orang-orang kuat dari pasukan terdekat semakin mengagumi Xiao Fan karena garis keturunan naga Long Aotian. Ia dengan mudah menekan anggota kerajaan. Dan kali ini, 50 monster terkuat telah dipilih. Selanjutnya, kompetisi akan dihentikan sementara selama 3 hari untuk memberi kesempatan kepada Xiao Fan dan orang-orang berbakat lainnya yang telah memperoleh tempat untuk mengatur napas. Xiao Fan dan yang lainnya kembali ke aula. Samping, di antara 10 murid paviliun Zuilong yang berpartisipasi dalam kompetisi, hanya Long Ba,
Long Xi dan Xiao Fan yang berhasil dipromosikan, sementara yang lainnya semuanya gagal. Pemimpin Paviliun Zuilong cukup puas dengan hasilnya. Awalnya dia berpikir bahwa pada akhirnya hanya Long Ba dan Long Xi yang akan dipromosikan, tetapi pada akhirnya ada juga Long Aotian tambahan. Ini seharusnya dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Tapi 3 hari terakhir ini tidak damai, banyak orang kuat dari kekuatan besar datang ke sini, dan mereka datang ke sini bukan untuk mengunjungi pemimpin Paviliun Zuilong dan lainnya, tetapi secara khusus ingin bertemu Long Aotian. Pemimpin Paviliun Zuilong sangat tidak puas dengan masalah ini. Apa maksudmu? Dia murid Paviliun Zuilong, apa yang kamu lihat? Tanya pemimpin Paviliun Zuilong dengan dingin. Dia berpengalaman dan tentu saja bisa melihat niat pihak lain. Pihak lain pasti sedang berusaha memenangkan hati Long Aotian. Hahaha, jangan marah. Kami hanya ingin bertemu Long Aotian, jangan terlalu banyak berpikir. Kami juga hanya ingin bertemu Long Aotian dan berteman baik. Kami di Sekte Jiulong juga sama. Jangan salah paham. Pemimpin Paviliun Zuilong, orang-orang dari pasukan tamu semuanya angkat bicara, dan tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Tidak, kalian harus pergi. Pemimpin Paviliun Zuilong mendengus dingin. Kami ingin bertemu Long Aotian, apa maksudmu dengan menghentikan kami? Benar, bukan hakmu untuk memutuskan apakah kami mau bertemu atau tidak. Suruh Long Aotian keluar dan kami bisa bicara. Langsung. Coba saja kamu panggil dia, kami perlu bicara. Tidak, kalian harus segera pergi. Pemimpin Paviliun Zuilong menggertakkan giginya. Kedua belah pihak tidak mau kalah, bahkan para tetua Paviliun Zuilong pun ikut keluar. Posisi mereka sangat jelas, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini melihat Xiao Fan. Posisi orang-orang di sisi lain juga sangat jelas, mereka hanya ingin melihat Long Aotian. Dengan cara ini, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan verbal, dan tidak ada pihak yang mau menyerah. Namun, pada saat ini, Xiao Fan melangkah keluar dengan ekspresi tenang. Tuan, kudengar ada yang ingin bertemu denganku, kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Kenapa kamu keluar? Cepat kembali. Melihat Xiao Fan muncul, pemimpin Paviliun Zuilong langsung cemas. Oh, ya, Xiao Fan mengangguk, berbalik dan hendak pergi. Teman Aotian, berhenti Long Aotian, tolong berhenti. Ya, saudara muda Aotian, tunggu sebentar. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Fan, mereka langsung menjadi bersemangat. Oh, Xiao Fan berbalik dan bertanya dengan heran, ada apa? Para senior, Aotian, cepat kembali. Melihat Xiao Fan berhenti, pemimpin Paviliun Zuilong tiba-tiba menjadi cemas. Oh, baiklah, Xiao Fan mengangguk dan hendak pergi. Namun saat ini, orang-orang di seberang menghilang satu persatu, dan sesaat kemudian muncul di hadapan Xiao Fan. Xiao Fan berpura-pura terkejut dan tampak waspada, apa yang ingin kalian lakukan? Pemimpin Paviliun Zuilong langsung murka. Beraninya seseorang menghentikan murid Paviliun Zuilong di depannya. Bukan saja pemimpin Paviliun Zuilong yang murka, tetapi beberapa tetua Paviliun Zuilong di dekatnya juga murka. Jangan salah paham, pemimpin Paviliun Zuilong, kami hanya ingin berbicara dengan Long Aotian, kami pasti tidak akan menyakitinya. Pemimpin Sekte Jiulong tersenyum perlahan. Aku juga, jangan khawatir, Sekte Naga Suci kami tidak akan mengambil tindakan terhadap junior. Aku juga, pemimpin Paviliun Zuilong, tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin menjalin hubungan baik. Sejumlah orang berbicara satu demi satu dan mereka tersenyum pada Xiao Fan, Long Aotian. Aku ingin bicara berdua saja denganmu, boleh? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, kata pemimpin Sekte Naga Suci sambil tersenyum. Aku juga, Long Aotian, kita bicara sendiri saja nanti. Dan kamu jangan menolakku, Long Aotian. Ini Xiao Fan tampak ragu-ragu, ia menatap pemimpin Paviliun Zuilong dengan tatapan penuh tanya. Pemimpin Paviliun Zuilong, kamu tidak akan menghentikanku, kan? Kamu seorang pemimpin, tapi kamu bahkan tidak punya nyali. Ya, pemimpin Paviliun Zuilong,
kamu memang sombong. Pantas saja Paviliun Zuilong semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Benar sekali, pemimpin Paviliun Zuilong, apakah kamu ingin menghentikanku? Kalian. Pemimpin Paviliun Zuilong sangat marah, ia tahu bahwa ini adalah cara pihak lain untuk memprovokasinya. Tapi sekarang Xiao Fan ada tepat di depannya, bagaimana jika dia masih bersikeras menolak? Lagi pula, apa yang akan dipikirkan Long Aotian setelahnya? Bahkan jika dia tidak mengerti apa yang terjadi sekarang, bagaimana jika dia mengetahuinya di masa mendatang? Memikirkan hal ini, pemimpin Paviliun Zuilong menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku setuju. Aotian, kalau kamu mau, kamu bisa menemui mereka. Jangan khawatir, mereka tidak berani menyentuhmu. Hahaha, benar sekali, ini adalah semangat seorang pemimpin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, pemimpin Paviliun Zuilong. Pemimpin Paviliun Zuilong memang sangat berani. Sekelompok orang dari berbagai kekuatan tersenyum dan tampak gembira. Mereka kembali menatap Long Aotian. Jangan khawatir, saudara muda. Kami tidak punya niat jahat padamu. Kami hanya ingin bicara denganmu. Ya, benar, aku juga. Dan aku juga begitu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, semuanya berada di bawah kendali Xiao Fan. Kalau begitu aku akan. Tidak, aku akan. Jangan bertengkar, aku pergi dulu, aku yang tertua. Pemimpin dan sekelompok tetua Paviliun Zuilong semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Long Ba, Long Si, Long Bai, dan lainnya juga bergegas keluar ketika mendengar suara di luar. Setelah melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Pada saat yang sama, Long Si dan Long Ba sangat cemburu. Kekuatan mereka jauh di atas Xiao Fan, begitu pula kultivasi mereka, tetapi Xiao Fan sangat populer. Sebenarnya, mereka juga tahu alasannya. Setelah berdiskusi, pemimpin Sekte Jiulong akhirnya berbicara empat mata dengan Xiao Fan. Xiao Fan mengikuti pemimpin Sekte Jiulong kembali ke kamarnya, dan kemudian pemimpin Sekte Jiulong mengambil tindakan dan memasang penghalang di kamar Xiao Fan untuk memastikan bahwa orang-orang dari luar tidak akan mendengarnya. Saudara muda, jangan khawatir. Percakapan antara kamu dan aku mulai sekarang akan dijaga kerahasiaannya. Tidak akan ada orang ketiga yang mengetahuinya kecuali kamu dan aku. Pemimpin Sekte Jiulong tersenyum perlahan. Baik, senior. Xiao Fan mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh kebingungan. Hehehe Long Aotian, apa kamu penasaran kenapa aku ingin berbicara denganmu? Pemimpin Sekte Jiulong itu terkekeh. Ya, Xiao Fan mengangguk, pura-pura tidak mengerti apapun. Hahaha Long Aotian, kulihat kamu punya tulang dan otot yang luar biasa. Kamu jenius yang langka di antara klan naga. Kurasa bakatmu hanya sia-sia berada di Paviliun Zuilong. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Jiulongku? Pemimpin Sekte Jiulong tersenyum perlahan dan tanpa ragu memuji Long Aotian. Xiao Fan, Long Aotian, bagaimana menurutmu? Kamu orang yang cerdas. Bergabung dengan Sekte Jiulong jelas merupakan pilihan terbaikmu sekarang. Kamu tidak punya masa depan di Paviliun Zuilong. Jika kamu bergabung dengan Sekte Jiulong, aku bisa segera mengatur agar kamu menerima baptisan 9 naga, yang akan membantumu membersihkan esensi dan sumsum tulangmu, memperkuat garis keturunan nagamu. Bagaimana? Pemimpin Sekte Jiulong tertawa. Dibaptis oleh 9 naga di Sekte Jiulong merupakan kesempatan besar bagi pemimpin sekte. Dapat dikatakan bahwa pemimpin Sekte Jiulong tidak pelit untuk memenangkan hati Xiao Fan. Ini Xiao Fan tampak ragu-ragu. Sejujurnya, dia sangat tersentuh. Tetapi pertanyaannya, bisakah dia bertahan sampai saat itu? Setelah mendapatkan darah kaisar leluhur naga, Xiao Fan harus melarikan diri. Mengapa dia begitu bodoh sampai tetap tinggal di alam naga ilahi? Melihat keraguan Xiao Fan, pemimpin Sekte Jiulong tersenyum dan berkata, Long Aotian, kamu bisa memikirkannya baik-baik. Jangan khawatir, tidak apa-apa jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Jiulong. Pemimpin Sekte Jiulong mengira pihak lain ragu-ragu.
Lagi pula, pihak lain sekarang adalah murid Pavilion Zuilong. Jika dia bergabung dengan sekte Jiulongnya, itu memang akan sedikit buruk. Lagi pula, pemimpin sekte Jiulong tidak dapat menggunakan tindakan keras apapun. Lagi pula, ia masih harus mempertimbangkan wajah Pavilion Zuilong. Terlebih lagi, ada orang-orang yang mengantri di belakangnya. Terima kasih atas pengertianmu. Xiao Fan mengepalkan tangannya, ia berpikir dalam hati bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari pemimpin sekte Jiulong saat ini. Dan tepat seperti yang dipikirkan Xiao Fan, pemimpin sekte Jiulong tersenyum tipis dan berkata, Long Aotian, ini pertemuan pertama kita, jadi aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Ambillah sumber daya ini. Setelah mengatakan itu, pemimpin sekte Jiulong melemparkan cincin penyimpanan ke Xiao Fan. Setelah Xiao Fan mengambilnya, dia memeriksanya dan langsung tampak gembira. Terima kasih, senior. Baiklah, bagus sekali Long Aotian, kamu harus memikirkannya baik-baik, mengerti? Bergabung dengan sekte Jiulong pasti akan membawa manfaat yang tak terbatas. Pasti akan 100 kali lebih baik daripada kamu berada di Pavilion Zuilong. Pemimpin sekte Jiulong tersenyum perlahan. Baik, Xiao Fan mengangguk berulang kali, baiklah, ayo kita keluar. Pemimpin sekte Jiulong tersenyum, menyingkirkan penghalang yang baru saja dipasangnya, dan meninggalkan ruangan bersama Xiao Fan. Begitu mereka berdua keluar, pemimpin sekte Naga Suci segera bergegas, mendorong pemimpin sekte Jiulong, dan menarik Xiao Fan kembali ke dalam ruangan. Melihat pemandangan ini, pemimpin Pavilion Zuilong dan yang lainnya menjadi pucat. Di dalam ruangan, pemimpin sekte Naga Suci, seperti pemimpin sekte Jiulong, pertama-tama memasang penghalang untuk mencegah dunia luar mendengar percakapan mereka. Pemimpin sekte Naga Suci kemudian menatap Xiao Fan sambil tersenyum. Long Aotian, kamu sangat hebat. Aku sangat mengagumimu, Xiao Fan. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Hahaha, apa yang dikatakan orang gua dari sekte Jiulong itu kepadamu barusan? Pemimpin sekte Naga Suci tersenyum tipis. Dia ingin menguji sikap Long Aotian dan juga ingin mendengar syarat apa yang baru saja diajukan Pak Tua dari sekte Jiulong itu. Dia ingin menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada pihak lain. Baiklah, barusan senior dari sekte Jiulong berkata bahwa dia bisa mengizinkanku menerima baptisan 9 naga, dan bahwa aku akan memiliki sumber daya yang tak habis-habisnya setiap tahun, dan Xiao Fan menggumamkan banyak hal, dan semua kata-katanya sangat dilebih-lebihkan. Di antara semuanya, 70% merupakan pernyataan berlebihan dari Xiao Fan, yang membuat wajah pemimpin sekte Naga Suci berkedut. Apakah dia benar-benar menjanjikan itu padamu? Tanya pemimpin sekte Naga Suci dengan wajah berkedut. Ya, Xiao Fan mengangguk. Sialan, pemimpin sekte Naga Suci sangat marah, ia tak menyangka Pak Tua itu akan menawarkan syarat seperti itu. Saat dia melihat Xiao Fan mengeluarkan cincin penyimpanan yang baru saja diberikan oleh pemimpin sekte Jiulong, dia sangat marah. Pihak lain belum setuju untuk bergabung, dan dia sudah memberinya hadiah. Senior, itu saja. Xiao Fan tersenyum tanpa bahaya, benar-benar menipu pemimpin sekte Naga Suci. Baiklah, aku mengerti. Pemimpin sekte Naga Suci mengangguk, berpikir cepat dalam benaknya tentang syarat apa yang harus ia ajukan untuk mengundang Long Aotian bergabung. Long Aotian, jika kamu bergabung dengan sekte Naga Suciku, aku akan menghadiahimu 10 tetes darah naga suci. Ini adalah benda berharga, dan hanya 1 tetes yang diberikan kepada murid paling berprestasi setiap 10 tahun. Mengerti? Juga, jika kamu setuju, aku akan memberimu sumber daya yang cukup untuk latihan harian. Aku juga bisa membiarkanmu berlatih sutra naga suci terkuat dari sekte naga suci kami. Juga, kamu dapat mengunjungi beberapa tempat suci di sekte naga suci secara gratis. Dan aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku dan mengajarimu dengan tekun. Bagaimana? Pemimpin sekte Naga Suci memandang Xiao Fan dan terus menyatakan persyaratannya. Ini senior, ini terlalu berharga.
kata Xiao Fan dengan kaget. Melihat ekspresi terkejut Xiao Fan, pemimpin Sekte Naga Suci sangat gembira. Meskipun menyakitkan untuk menawarkan ini, dia merasa itu semua akan sepadan jika dia bisa mendapatkan monster masa depan. Tidak apa-apa, kata pemimpin Sekte Naga Suci sambil menahan sakit hatinya. Lalu kalau aku bergabung dengan Sekte Naga Suci, bagaimana kalau kamu, pemimpin sekte, berubah pikiran? Xiao Fan ragu sejenak lalu berbicara. Apa kamu pikir aku, pemimpin terhormat Sekte Naga Suci, akan berbohong padamu? Kata pemimpin Sekte Naga Suci dengan marah, merasa dirinya diremehkan oleh Long Aotian. Aku tidak berani. Wajah Xiao Fan tampak muram dan dia diam-diam mundur beberapa langkah. Kamu, apa maksudmu? Tanya pemimpin Sekte Naga Suci. Senior, aku sangat tertarik dengan esensi darah naga suci. Kalau bisa. Xiao Fan tersenyum dan tidak menyelesaikan kata-katanya. Apakah kamu ingin mendapatkan darah naga suci terlebih dahulu? Pemimpin Sekte Naga Suci tertegun dan bertanya. Ini kalau aku benar-benar bisa mendapatkannya lebih dulu, maka aku pasti bisa bergabung dengan Sekte Naga Suci, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Darah naga suci berbeda dengan manfaat dari Sekte Jiulong tadi. Benda ini bisa diambil tetapi manfaat dari Sekte Jiulong harus dikunjungi secara langsung. Sebagai perbandingan, Xiao Fan sangat tertarik dengan esensi darah naga suci. Baiklah. Pemimpin Sekte Naga Suci ragu-ragu sejenak lalu mengangguk berat. Faktanya, wajar saja jika Long Aotian memiliki kekhawatiran seperti itu di mata pemimpin Sekte Naga Suci. Lagi pula, jika Long Aotian berubah pikiran setelah bergabung dengan Sekte Naga Suci, apa yang akan dilakukan pihak lain? Baiklah, tapi senior, kalau aku ikut, bolehkah aku menunggu sampai kompetisi selesai? Tanya Xiao Fan ragu-ragu. Hahaha, tentu saja. Pemimpin Sekte Naga Suci mengangguk perlahan. Faktanya, pemimpin Sekte Naga Suci akan khawatir jika Long Aotian tidak memiliki syarat apapun. Karena pihak lain telah menegosiasikan persyaratannya, pemimpin Sekte Naga Suci merasa lega. Terima kasih, senior. Terima kasih banyak. Xiao Fan mengepalkan tinjunya berulang kali. Pemimpin Sekte Naga Suci berpikir sejenak, lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Xiao Fan mengambil cincin penyimpanan dan mengepalkan tinjunya berulang kali. Baiklah nak, ambillah. Kamu bisa menghubungiku nanti jika ada sesuatu. Pemimpin Sekte Naga Suci melemparkan slip giok komunikasi lain kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk berulang kali dan setuju. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Mendengar Long Aotian memanggilnya seperti itu, pemimpin Sekte Naga Suci mengangguk puas. Kemudian dia menarik kembali penghalang itu dan pergi keluar bersama Xiao Fan. Melihat Xiao Fan dan pemimpin Sekte Naga Suci keluar, orang berikutnya tidak sabar untuk masuk. Pemimpin Sekte Naga Suci memasang ekspresi acuh tak acuh. Long Aotian sudah ditangani olehnya, jadi apa gunanya siapapun melanjutkan percakapan. Melihat senyum percaya diri di wajah pemimpin Sekte Naga Suci, pemimpin Sekte Jiulong merasa aneh. Mungkinkah pemimpin Sekte Jiulong bergumam, merasa gelisah dan berencana untuk bertemu Long Aotian lagi nanti. Ini Long Aotian menentang kehendak surga, kan? Kurasa begitu banyak sekali orang kuat yang mengantre untuk menemuinya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.